Dan yang keempat, harus sabar dan qanaah dalam belajar. Bagaimanapun juga ada rasa bete, kesel, bad mood di dalam belajar. Harus kita hadapi rintangan, tantangan, hambatan, gangguan, hadapi semua. Harus dengan sabar dan qanaah. Kalau guru marah, dengarkan saja dengan baik, dengan ikhlas. Karena mungkin marahnya guru akan mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk kalian. Kemudian yang kelima, harus pandai membagi waktu. Seorang pelajar, seorang murid yang baik adalah bagaimana bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin. Karena waktu terus berjalan, dan berjalan. Kalau kita tidak menggunakannya, kita akan terlindas dengan waktu itu. Kalau kita tidak menggunakannya, mungkin akan ditebas seperti pedang menebas leher kita. Oleh sebab itu, gunakan waktu seorang pelajar dengan baik. Dan yang keenam, harus mempersedikit makan dan minum. Ini penting. Seorang pelajar, jangan banyak makan, jangan banyak minum. Karena ini akan menyebabkan penyakit pada dirinya. Akan menyebabkan malas dalam belajar. Karena ini penyebab daripada segala sesuatu di dalam belajar. Kemudian yang ketujuh, harus bersifat wara'i seorang pelajar itu. Apa artinya wara'i itu? Artinya adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak harga diri kita. Yang merusak diri kita. Harus pandai-pandai mencari yang baik untuk diri kita. Jangan sampai kita terlalu ceroboh dengan diri kita, waktu kita dan lain sebagainya. Kita harus mengutamakan akhirat. Itu seorang pelajar. Ketika waktunya sholat, sholatlah. Jangan terbuai dengan yang lainnya. Karena kita harus ada ikatan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pelajar. Kemudian yang kedelapan, harus memperhatikan makanan apa yang kita makan. Karena ini sangat penting. Apa yang kita makan. Kalau kita memakan barang-barang yang tidak jelas, mungkin kita akan menjadi tidak jelas. Kalau kita makan makanan yang haram, mungkin kita akan menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ilmu yang didapatkan kita agak susah masuk ke dalam diri kita akibat kita tidak memperhatikan makanan-makanan yang kita makan. Imam Syafi'i begitu memperhatikan tentang makanan. Ada seorang murid yang menghadap ke Imam Syafi'i, kenapa dia tidak bisa belajar dengan baik? Kok susah amat belajar? Ternyata nasihatnya adalah untuk tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-9, jangan banyak tidur. Karena dengan banyak tidur, otomatis tidak akan mendapatkan ilmu. Kita tidak mendapatkan segala sesuatu dalam ilmu pengetahuan. Karena akan menjadi malas diri kita. Karena terbaring terus di atas ranjang. Yang ke-10, seorang murid dalam dirinya adalah harus menjauhi pergaulan yang tidak berguna. Carilah teman yang baik supaya kita belajar lebih baik. Carilah lingkungan yang baik supaya kita tergerak dengan lingkungan yang kondusif untuk bisa belajar dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Peserta didik yang baru yang Bapak banggakan dan Bapak muliakan. Pada kesempatan ini, Bapak akan meneruskan penjelasan Bapak tentang yang tadi bagaimana akhlak seorang murid terhadap dirinya sendiri. Yang sekarang adalah bagaimana akhlak seorang murid terhadap gurunya. Ini sangat penting sekali. Di dalam kitab Adabul Mu'allim wal Muta'allim karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi disebutkan bahwa ada 12 macam bagaimana seharusnya seorang pelajar terhadap gurunya. Sehingga apa yang dilakukan oleh gurunya itu bermanfaat. Mentransfer ilmunya manfaat kepada muridnya. Yang pertama adalah berpikir mendalam dalam mencari guru yang dibarengi dengan sholat istikharah. Dibarengi dengan sholat hajat. Agar mendapatkan guru yang berkualitas.
guru yang ikhlas, sehingga apa yang diberikan guru itu bisa benar-benar bermanfaat bagi dirinya dan kehidupannya. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mencari guru. Betul-betul diniatkan untuk mencari pembimbing hidupnya yang mengarahkan ke arah lebih baik, yang membuka cakrawala pemikirannya, yang membuka wawasan hidupnya, yang mengarahkan ke arah yang lebih baik, yang endingnya adalah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridhonya.